Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, bersyukur dalam anugerah Tuhan kita dapat kembali bertemu dalam renungan pagi hari ini. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Hidup kita jalani hari demi hari sampai hari ini. Saya berharap Bapak Ibu tetap dalam keadaan yang baik dalam pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam kehidupan kita hari ini, mungkin juga hidup yang kita jalani tidak mudah dalam situasi pandemi COVID yang sudah melanda dunia kurang lebih setengah tahun, dan Indonesia sudah 4 bulanan kurang lebih. Mungkin banyak hal juga dalam kehidupan kita yang membuat kita merasa hidup yang sulit. Kalau kita upamakan, mungkin hidup kita satu perjalanan di tengah satu tempat yang gelap. Kita berjalan, mungkin kita tidak tahu arah yang tepat. Kita menjadi hari demi hari dengan meraba-raba tanpa tahu masa depan hidup kita. Nah, dalam keadaan seperti ini, hal yang paling kita perlukan sebenarnya adalah hikmat yang daripada Tuhan. Hikmat dunia yang kita dengar setiap hari dengan segala berita, segala pandangan, segala pertimbangan tetap akan membingungkan kita. Tapi kalau kita mengenal Tuhan pencipta kita, Dia tahu yang terbaik. Nah, kalau kita minta hikmat daripada Tuhan, Tuhan bisa berikan juga kita pertolongan bagaimana menjalani hidup kita yang terbaik juga di tengah situasi yang sepertinya begitu gelap, begitu tidak menentu akan masa depan kita. Maka firman Tuhan hari ini saya mengajak kita belajar bagaimana kita dapat mendapatkan hikmat daripada Tuhan supaya kita dapat tahu bagaimana hidup kita yang terbaik di tengah situasi yang tidak menentu hari ini. Nah, firman Tuhan yang hari ini kita boleh renungkan terambil dalam kitab Amsal, kitab hikmat, Amsal ya pasal kedua ayat pertama sampai yang ke-6. Amsal pasal 2 ayat pertama sampai ke-6 saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan berkata, "Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian." Demikian bacaan firman Tuhan. Berbagai setiap orang baca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan yang akan kita baca hari ini mengajarkan kita bagaimana kita bisa menemukan hikmat. Amsal pasal 2 ayat pertama dikatakan, "Hai anakku, jikalau kau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku dalam hatimu." Bagian diawali dengan kata "hai anakku". Penulis Amsal melukiskan bagaimana seperti seorang ayah, seorang bapak yang sudah mengenal hikmat kehidupan, dia lalu mengajar anaknya. Lalu dikatakan, "Hai anakku, kalau kamu mau mendengar perkataanku, menyimpan perintahku dalam hatimu," artinya kamu sungguh-sungguh perhatikan perkataanku. Lalu dikatakan, lalu sehingga telingamu memperhatikan hikmat, kau cenderungkan hatimu kepada kepandaian, di mana hatimu, telingamu terarah ke sana. Dan dikatakan ayat ketiga dan keempat, dikatakan kamu sungguh-sungguh mencarinya, kamu sendiri berseru di dalam sepenuh hati mencari. Lalu ayat keempat, yang kau mencarinya seperti mencari perak, seperti mengejar harta yang terpendam. Artinya kalau kamu sungguh-sungguh cari hikmat dan sepenuh hati, kayak kita mati-matian cari, dikatakan. Maka kemudian dikatakan, penulis mengatakan ayat kelima, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Ayat kelima adalah seperti satu gambaran, seperti satu pintu. Kalau kamu sepenuh hati mencari hikmat, kamu berusaha mati-matian mencarinya. Nah, dikatakan penulis Amsal mengatakan, maka dikatakan engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu seperti satu pintu. Kalau kamu cari hikmat terus, kamu sungguh-sungguh cari, suatu saat kamu menemukan pintunya. Dan pintunya dikatakan adalah pengertian takut akan Tuhan. Kalau di pasal 1 dalam bagian yang lain, penulisnya mengatakan takut akan Tuhan adalah permulaan daripada hikmat. Nah, di bagian ini dikatakan kamu akan memperoleh itu kalau kamu sungguh-sungguh mencarinya. Dan tentang takut akan Tuhan, waktu orang mengejar hikmat, dia sungguh-sungguh mencari, yang pertama dia akan temukan adalah pengertian tentang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan dalam Alkitab mengandung arti menghormati Tuhan dan mengasihi Tuhan. Dia menyadari ada Tuhan ternyata. Itu permulaan hikmat. Waktu kita berpikir di luar Tuhan, semua akan menjadi tidak jelas. Semua itu bisa orang bilang subjektif, bisa terserah masing-masing. Tapi kalau kita menemukan di dalam Tuhan, baru itu awal yang benar. Karena kalau menemukan pengertian takut akan Tuhan, di situ engkau akan tahu hormat ada Tuhan, dan juga di situ belajar mengasihi Tuhan. Lalu dikatakan dan mendapat pengenalan akan Allah.
Waktu kita mulai mengenal Tuhan dan kita terus mengejarnya, kita satu saat akan mendapatkan pengenalan akan Allah. Yang kita kenal hari ini secara singkat ada di melalui Tuhan Yesus. Saat kita mengenal Tuhan Yesus, kita mengenal Allah yang benar. Dan saat kita mengenal Allah yang benar, kita tahu sekarang ada Tuhan. Maka dikatakan, kenapa itu penting? Karena ayat ke-6 dikatakan, karena Tuhan yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Tuhanlah sumber hikmat. Katakan waktu kita mengenal Tuhan, barulah kita bisa peroleh hikmat, karena Tuhanlah sumber hikmat. Lalu kemudian dikatakan dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Hikmat, pengetahuan, kepandaian ada berbagai sisi daripada hikmat. Dikatakan dari mulutnya datang, atau dengan sederhana kita tahu dari firman Tuhan. Dari firman Tuhan, dari mulut Tuhan dikatakan datang pengetahuan dan kepandaian, datang hikmat. Nah, secara sederhana Bapak Ibu sekalian, apa dapat kita pelajari dalam bagian ini? Secara singkat, yang pertama kita adalah yang pertama, apakah kita sudah menemukan pintu itu? Bapak Ibu, dalam pencarian kita ingin mencari hikmat dunia berubah-ubah, hikmat dunia itu terbatas, hikmat dunia itu kadang-kala menyesatkan. Tapi itu untuk menemukan hikmat Tuhan, kita tahu itu hikmat yang terbaik. Tapi apa itu sudah menemukan itu? Nah, yang sederhana kita tahu dari firman Tuhan adalah waktu kita percaya Tuhan Yesus. Saat kita percaya Tuhan, kita mengenal Tuhan, saat kita mengenal Tuhan secara pribadi, situlah kita mulai mengenal bagaimana kita menjalani hidup yang terbaik. Kita mulai sampai Alkitab bisa katakan itulah permulaannya, titik startnya. Kita pertama di dalam Tuhan, saat itu kita baru bisa melihat segala sesuatu dengan lebih jelas. Lalu dikatakan dari situlah dikatakan baru kita bisa memperoleh hikmat yang daripada Tuhan. Lalu yang kedua yang dari kita temukan dalam bagian tadi dikatakan saat kita menemukan Tuhan, lalu dikatakan ayat ke-6 tadi, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Hikmat itu Tuhan berikan dan dikatakan melalui dari mulutnya. Dan salah satu yang Tuhan berikan buat kita dengan nyata adalah melalui firman Tuhan, Alkitab yang kita punya. Melalui firman Tuhan kita mengenal hikmat Tuhan. Dari mulutnya dia datang pengertian, datang kepandaian. Nah Bapak Ibu sekalian, hari ini seberapa kita membaca firman Tuhan? Hari ini seberapa kita mendengarkan firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan? Kita begitu banyak mendengarkan berita hari ini, tidak salah Bapak Ibu, kita baca di WhatsApp, kita baca berita-berita di berbagai media, kita menonton berita di televisi. Begitu banyak berita yang ada hari ini, begitu banyak juga pertimbangan, banyak analisa, banyak juga perkiraan-perkiraan ke depan yang tidak menentu hari ini. Itu tidak salah Bapak Ibu sekalian. Tapi berapa banyak kita dengar, akhirnya mempengaruhi hidup kita, membuat kita akhirnya jadi khawatir, membuat kita makin kebingungan. Makin banyak berita yang kita dengar, apalagi makin banyak hoax yang beredar juga yang kita tidak tahu ini hoax atau bukan, membuat kita hidup makin tidak tenang. Kita khawatir, kita bingung, kita tidak tahu masa depan hidup kita. Nah, tapi kalau kita menemukan hikmat Tuhan, mari saya ajak kita Bapak Ibu sekalian, kita mulai kembali merenungkan firman Tuhan lebih banyak. Firman Tuhan akan menenangkan hidup kita. Firman Tuhan berikan kita keteguhan, ketepatan dalam melihat akan hidup kita. Nah, kita bisa tahu juga apa yang saya lakukan ke depan. Nah, setelah kita menemukan hal seperti itu, kita bisa melihat di tengah situasi seperti hari ini, kita tetap tahu bagaimana melangkah. Di tengah dunia yang gelap hari ini, kita sudah jalan satu perjalanan di tengah seperti satu padang yang gelap, kita tidak tahu arah. Tuhan menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang tahu akan arah pada waktu dan zaman. Tuhan tahu masa depan kita. Dia bisa mengarahkan kita di jalan yang terbaik. Bagi saya dan bagi Bapak Ibu sekalian tentu bisa berbeda. Itu bisa beri kita hikmat bagaimana kita tahu menjalani hari kita hari demi hari. Dan kita tahu dalam firman Tuhan, Alkitab dan Perjanjian Baru, Tuhan pernah berkata, dikatakan, kau tidak perlu khawatir akan hari esok. Karena hari esok ada kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Hari yang kita jalani hari ini, mari kita jalani hikmat daripada Tuhan. Kita jalani bersama dengan Tuhan. Sehingga kita tahu bagaimana kita menjalani hidup kita hari ini dengan tepat. Dengan cara yang benar, dengan cara yang tepat, dengan sikap yang benar, juga dengan arah yang benar. Kita tidak tahu arah yang benar, tapi kalau Tuhan mengarahkan memimpin hidup kita, kita tahu dengan jelas masa depan hidup kita. Kita di tengah di dunia yang seperti gelap, kita tetap tahu Tuhan yang pegang kendali, Tuhan yang lihat masa depan kita. Dan Dia, kalau Dia menyertai kita, kita tahu jelas kita tidak pernah salah dalam jalan yang kita jalani. Nah, maka secara sederhana Bapak Ibu sekalian, mari kita boleh mulai hari ini kita kembali dengan hikmat kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu belum menemukan, mari datang kepada Tuhan Yesus. Temukan itu di dalam Dia dan cari di dalam Dia, cari di dalam firman-Nya, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kita minta Tuhan pimpin hidup kita hari ini, supaya jalan kita jalani hari demi hari.
Walaupun mungkin di dalam situasi tidak menentu, bahkan mungkin banyak masalah yang kita hadapi hari ini, kita tetap berjalan dalam jalan yang terbaik yang kita boleh jalani. Masa depan yang terbaik, karena ada Tuhan yang menolong kita, berikan kita hikmat, Tuhan yang menyertai kita melalui hari demi hari dalam jalan yang terbaik, dalam pimpinannya yang sempurna. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, biarlah firman-Mu yang kami renungkan hari ini boleh sekali lagi ingatkan kami di tengah dunia yang gelap, seperti kayak berada di tengah padang yang gelap, yang tanpa jelas arah yang harus kami tuju. Kami tidak tahu kemana kami melangkah, kami tidak tahu keputusan-keputusan apa yang harus kami lakukan di tengah situasi yang membingungkan saat ini. Tuhan, tetapkan hati kami dalam kebenaran firman Tuhan, bahwa kami Tuhan mengenal Engkau secara pribadi, mengenal Engkau Tuhan yang hidup, mengenal Engkau Tuhan yang mengasihi kami, sehingga untuk kami mengenal Engkau Tuhan yang menciptakan kami, yang mengasihi kami. Kami tahu juga Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Untuk kami dengan sepenuh hati mencari Engkau, kami menemukan Engkau. Nah, saat kami minta pertolongan-Mu, minta hikmat-Mu, untuk berikan kami hikmat daripada Engkau sendiri, daripada firman-Mu yang menuntun langkah hidup kami melalui hari demi hari. Jadi tengah situasi tidak menentu hari ini, yang tetap boleh menjadi setiap hari kami tetap dengan penyertaan Tuhan. Kami boleh tahu apa yang kami lakukan hari ini, dan segala keterbatasan kami. Kami juga boleh tahu bagaimana melangkah dengan tepat, bersikap dengan tepat, mengambil keputusan-keputusan yang terbaik yang harus kami putuskan, bahkan melangkah dengan percaya dalam pimpinan Tuhan. Walaupun kami tidak tahu hari esok kami, masa depan kami, tapi sehari demi sehari, kalau kami menjalani bersama dengan Tuhan, kami aman dalam tangan-Mu. Tuhan, kenal setiap kami masing-masing kalau kami ada dalam pergumulan yang berat, itu yang sulit hari ini, baik secara ekonomi atau juga mungkin secara kehidupan kami secara pribadi. Tuhan tahu seluruh keberadaan kami. Tuhan tolong kami masing-masing. Firman menjadi bagian hidup kami. Berarti juga kami Tuhan, mulai kembali aktivitas kami hari ini, kembali kami bekerja, kembali di rumah, berkati setiap kami masing-masing, tetap juga ada dalam penyertaan Tuhan. Biarlah ada berkat Tuhan, tetap ada sukacita, ada damai sejahtera, ada pelindungan penyertaan Tuhan bersama kami. Setiap kami dan keluarga kami semua tetap aman dalam penyertaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Kau mengasihi setiap kami. Kami naikkan doa dalam nama Tuhan Kristus, Tuhan kami yang hidup, yang mengasihi setiap kami dan mendengarkan doa kami. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, selamat beraktivitas kembali hari ini. Tuhan memberkati kita, untuk menyertai kita semua. Amin.